Nama saya Bima Safara Dalimunte. Saya akan menjelaskan tentang pemikiran strategis. Pemikiran strategis adalah memprediksi atau menentukan tujuan untuk masa depan yang diharapkan, menentukan kekuatan apa yang akan membantu atau menghalangi upaya mengejar tujuan, dan membuat rencana untuk mencapai keadaan yang diharapkan. Intinya, pemikiran strategis adalah proses penentuan setiap tindakan sehubung dengan keadaan saat ini dan masa depan. Kurang memperhatikan langkah perencanaan strategi dalam proses public relation akan menghasilkan program yang justru menimbulkan kontroversi, membuang-buang uang, atau justru menimbulkan kesalahpahaman dan kebingungan. Yang pertama, PR sebagai bagian dari pemikiran strategis. Strategi dapat didefinisikan sebagai penentu tujuan dan sasaran usaha jangka panjang dan adopsi upaya pelaksanaan dan alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Strategi dalam organisasi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, mode perencanaan. Dalam mode ini, strategi berbentuk perencanaan sistematis dan pedoman untuk menjalankan strategi level korporat dan level bisnis. Yang kedua, mode konvensional. Dalam mode ini, strategi berkembang dari waktu ke waktu, mempresentasikan pola keputusan yang merespon kesempatan dan ancaman dalam lingkungan. Mode perencanaan merupakan mode yang lebih disukai, namun mode evolusioner makin diterima sebagai pendekatan yang pas untuk menangani organisasi dan lingkungan yang berubah cepat. Ekspektasi manajemen. Manajemen mengharapkan upaya public relation untuk membantu mencapai tujuan organisasi dalam mempengaruhi untung rugi perusahaan. Dalam melakukan perencanaan, pihak dalam organisasi mungkin akan membuat keputusan strategis berdasarkan data dan pertimbangan dari beberapa aspek, yaitu finansial, hukum, atau teknis, dan sudah merupakan tanggung jawab praktisi PR untuk mengantisipasi dampak dari keputusan-keputusan itu kepada kelompok stakeholdernya. Perencanaan yang cermat dapat mengantisipasi perkembangan yang dapat dilihat menghasilkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, program terpadu, di mana keseluruhan upaya akan menghasilkan pencapaian yang pasti untuk tujuan spesifik. Yang kedua, meningkatkan partisipasi dan dukungan manajemen. Ketiga, program yang lebih positif, bukan defensif. Yang keempat, timbangan yang cermat terhadap pemilihan tema, timing, dan taktik. Meskipun manfaat perencanaan sangat jelas dan diakui, namun dalam PR, langkah ini kurang diperhatikan. Berikut adalah rintangan utamanya. Yang pertama, keengganan atasan dan klien untuk memasukkan praktisi ke dalam pembahasan kebijakan dan program. Hal ini seringkali disebabkan oleh kurangnya kepercayaan beberapa pejabat atau konselor PR. Yang kedua, tidak adanya sasaran yang disepakati bersama untuk mengimplementasikan program PR. Yang ketiga, waktu yang kurang karena tekanan untuk mengatasi masalah sehari-hari. Yang keempat, penundaan yang dihadapi praktisi dalam memberikan penjelasan internal dan dalam berkoordinasi dengan departemen lain. Meskipun ada beberapa masalah-masalah dalam analisis terakhir, manajemen tetap mengharapkan PR untuk membantu menangani ancaman dari luar, memperkuat keunggulan kompetitif organisasi, dan yang terpenting melindungi aset yang paling penting organisasi, yakni nama baik dan reputasi. Karena seringkali kesehatan keuangan akan tergantung kepada kesehatan reputasi organisasi. Manajemen strategi. Manajemen strategi adalah sebuah proses yang memampukan setiap organisasi, perusahaan, asosiasi, agen non-profit atau agen pemerintahan untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman jangka panjangnya, memobilisasi aset-asetnya untuk menangani peluang dan ancaman, dan melakukan strategi implementasi yang sukses. Perencanaan strategi dalam PR melibatkan pembuatan keputusan tentang tujuan dan sasaran program, mengidentifikasi publik kunci, menentukan kebijakan dan aturan untuk memandu pemilihan strategi dan menentukan strategi. Poin utamanya adalah bahwa strategi dipilih untuk mencapai hasil tertentu sebagaimana dinyatakan dalam tujuan atau sasaran. Proses perencanaan dan pemrograman biasanya menggunakan langkah-langkah berikut. Yang pertama itu mengidentifikasi peran dan misi. Yang kedua, menentukan area hasil utama. Ketiga, mengidentifikasi dan menspesifikasi indikator efektivitas. Yang keempat itu memilih dan menentukan sasaran. Yang kelima, menyiapkan
rencana aksi. Dalam menyiapkan rencana aksi itu ada beberapa hal di dalamnya. Yang pertama itu kita harus melakukan pemrograman, yang kedua penjadwalan, yang ketiga anggaran, yang keempat menetapkan akuntabilitas, yang kelima mereview dan merekonsiliasi. Terus yang berikutnya keenam itu menetapkan kontrol, yang ketujuh berkomunikasi, dan ke-8 implementasi. Selanjutnya pernyataan misi. Pernyataan misi adalah pernyataan idealistik dan inspirasional yang didesain untuk memberi kepada pihak-pihak di dalam organisasi sebuah pemahaman tentang tujuan dan arah organisasi. Pernyataan misi organisasional, kewajiban organisasional, nilai organisasional, dan tanggung jawab sosial organisasi memberikan dua fungsi penting dalam PR. Yang pertama itu pernyataan itu mengikut seluruh organisasi untuk mengemban tanggung jawab, dan itu berarti visibilitas atau komunikasi. Yang kedua itu sikap yang diekspresikan. Pernyataan misi itu menyediakan kerangka di mana PR dapat menentukan tujuan dan sasaran sendiri, menyusun anggarannya, mengarahkan bakatnya, menyusun programnya, dan menilai dampaknya. Pernyataan misi untuk fungsi PR disusun berdasarkan pernyataan misi organisasi. Biasanya misi PR adalah membantu organisasi mencapai misinya dengan melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu mengumpulkan dan menghasilkan informasi tentang perubahan, pengetahuan, opini, dan perilaku publik utama dan sekelompok stakeholder. Yang kedua itu berfungsi sebagai sumber sentral informasi tentang organisasi dan sebagai saluran komunikasi resmi antar organisasi dengan publiknya. Yang ketiga mengomunikasikan informasi signifikan, opini, dan interpretasi agar publik dan stakeholder lainnya mengetahui kebijakan dan aksi organisasional. Yang keempat itu mengordinasikan aktivitas-aktivitas yang mempengaruhi hubungan organisasi dengan publik dan kelompok stakeholder lainnya. Selama aktivitas dan misi organisasi ini terkait dengan tujuan dan sasaran yang bisa diukur, maka PR adalah bagian dari manajemen. PR harus mengemban fungsi utama, bukan sekedar sampingan, dan PR harus mengedepankan persetujuan manajemen. Berikutnya ada manajemen by objektif. MBO secara sistematis mengaplikasikan teknik-teknik manajemen yang efektif untuk menjalankan organisasi. MBO menspesifikasikan hasil, konsekuensi, hasil, dampak yang akan dicapai, dan karenanya menetapkan kriteria untuk memilih strategi, memonitor kinerja dan memajukan serta mengevaluasi kinerja program, mengevaluasi efektivitas program. MBO kini beroperasi di 2 level hasil. Yang pertama itu tujuan, adalah pernyataan ringkasan yang menyebutkan keseluruhan hasil dari suatu program. Program tersebut mungkin melibatkan banyak bagian yang berbeda dari satu organisasi dan juga menggunakan strategi yang berbeda-beda. Tujuan menyatakan apa yang hendak dicapai melalui suatu upaya terpadu dan kapan tujuan itu akan dicapai. Tujuan menentukan apa yang akan dicapai apabila sasaran untuk masing-masing publik tercapai. Yang berikutnya sasaran atau objektif adalah hasil pengetahuan spesifik, opini tertentu, dan perilaku spesifik yang hendak dicapai untuk masing-masing publik. Sasaran yang telah didefinisikan dengan jelas yang oleh beberapa pihak dinamakan hasil utama. Sasaran berfungsi sebagai yang pertama itu memberi fokus dan arah untuk pengembangan strategi.
dan taktik program. Yang kedua itu menyediakan pedoman dan motivasi bagi pihak yang mengimplementasikan program tersebut. Yang ketiga itu menyebutkan kriteria untuk memonitor kemajuan dan menilai dampaknya. Tetapi yang paling penting adalah PR harus beroperasi di dalam dan sebagai bagian dari rencana MBO keseluruhan dari organisasi, harus mengemban tanggung jawab seperti fungsi-fungsi lainnya, dan harus menunjukkan bagaimana PR memberikan kontribusi kepada pencapaian misi dan tujuan organisasi. Halo, nama saya Adinda Katariski dari Prodi Hubungan Masyarakat 2019. Saya bagian dari kelompok 2 dan hari ini saya bagian strategi dan taktik. Dan sekarang ini saya akan menjelaskan apa itu strategi dan apa itu taktik. Strategi adalah keputusan penting, merepresentasikan rencana permainan keseluruhan. Taktik adalah keputusan yang dibuat selama jalannya perang, merepresentasikan keputusan di lapangan yang dibutuhkan karena perkembangan setelah rencana strategis diimplementasikan. Karenanya, taktik adalah keputusan atau tindakan yang dilakukan agar strategi sesuai dengan kenyataan atau situasi di lapangan. Akan tetapi, dalam praktik PR, strategi biasanya mengacu pada konsep pendekatan atau rencana umum untuk program yang didesain guna mencapai tujuan. Taktik itu mengacu pada operasional. Jadi kayak misalkan kita ini PR, kita ini akan mengajukan strategi. Kayak kita menyusun konsepnya seperti apa. Terus pokoknya rencana-rencananya istilahnya kayak masih abstrak gitu istilahnya. Gitu. Terus kalau taktik itu kayak operasional. Jadi misalkan kayak strategi udah dibuat, udah mantap istilahnya, udah diajukan, udah di approve. Nah, tinggal kita taktiknya seperti apa gitu. Kita operasional, kita menjalankannya itu seperti apa gitu istilahnya. Nah, alasan membuat rencana. Menyusun suatu rencana memang tidak menjamin kesuksesan, tetapi rencana memperbesar peluang keberhasilan. Akan tetapi, perencanaan strategis tidak diterima secara universal sebagai bagian dari praktik PR. Rencana bertujuan untuk membuat sesuatu terwujud dan mencegah sesuatu terjadi untuk mengeksploitasi situasi dan atau memperbaiki situasi. Praktik PR lebih sering berkaitan dengan usaha untuk menciptakan sudut pandang atau peristiwa ketimbang berusaha untuk mencegah terciptanya sudut pandang atau kejadian. Praktik PR juga lebih sering bertujuan untuk mengambil kesempatan dalam kesempitan ketimbang memperbaiki situasi yang tidak diinginkan. Akan tetapi, ada banyak situasi dan kejadian yang memerlukan tindakan perbaikan oleh PR karena tindakan preventif tidak dilakukan atau dilakukan tetapi gagal. Gitu. PR menyerukan penyusunan rencana dan program jangka panjang di berbagai bidang, seperti kebijakan publik dan problem sosial. Tetapi krisislah yang sering kali melahirkan perencanaan PR. PR preventif seringkali terkait erat dengan perencanaan jangka panjang. Tindakan perbaikan PR cenderung berdurasi singkat dan tidak banyak waktu untuk menyusun rencana. Hal mendesak untuk dilakukan adalah menyingkirkan situasi negatif atau mengeksploitasi situasi positif. Eksploitasi situasi positif akan sukses jika dilakukan di dalam kerangka rencana jangka panjang yang mencakup strategi untuk keadaan darurat semacam itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Bintang Fareza dari kelompok 2.
saya ingin menjelaskan beberapa materi tentang manajemen PR. Materi yang pertama yang saya ingin jelaskan adalah menulis program. Dengan anggota tahu bagaimana cara menulis program, anggota tersebut dapat melaksanakan tugas atau spesialisasi yang telah ditunjukkan ketika program itu diimplementasikan. Yang kedua ada merencanakan program PR. Rencana PR ini diawali dengan visi dan misi organisasi. Ada 4 aspek analisis situasi untuk membuat rencana program. Yang pertama ada pencarian ke belakang. Pencarian ke belakang ini berhubungan dengan sejarah organisasi tersebut, bagaimana latar belakang organisasi tersebut, apa tujuan organisasi tersebut dibuat. Yang kedua ada pencarian melebar. Pencarian melebar ini berhubungan dengan bagaimana opini publik mengenai organisasi tersebut. Yang ketiga ada pencarian ke dalam. Setiap organisasi mempunyai karakter dan personalitas. Keduanya cenderung menjadi cermin bagi orang yang mengontrol organisasi melalui kepemilikannya, manajemen, keanggotaan, kedudukan, atau melalui kebijakan yang ditentukan dan dengan meneliti apakah kegiatan sehari-hari sesuai dengan kebijakan itu. Personalitas tampak pada gaya administrasi, otoritas terpusat, atau delegasi. Karakter personalitas tergambar melalui perabotan dan dekorasi kontemporer atau tradisional, simbol-simbol, kedudukan, kedekatan dengan bawahan, dan apakah komunikasi dilaksanakan secara formal atau tidak. Terus yang keempat ada pencarian jauh ke depan. Implementasi langkah ini banyak terbantu oleh teknologi dan sumber daya, database online misalnya, dan teknik pelacakan yang canggih, memampukan praktisi untuk memenuhi permintaan eksekutif akan data sebagai basis perencanaan. Data ini kemudian digunakan untuk menyusun perencanaan program, pernyataan problem, analisis situasi, dan tujuan program. Terus materi selanjutnya adalah peran teori kerja. Teori kerja ini menentukan bagaimana pemilihan taktik. Selain itu, teori kerja seseorang akan menjadi pedoman bagaimana cara mendesain acara khusus, cara membuat kata-kata, atau cara menjalankan fungsi komunikasi yang lainnya. Teori yang memandu bagaimana masing-masing taktik dijalankan pada dasarnya merupakan ide praktisi tentang apa yang menyebabkan tercapainya hasil yang diinginkan. Teori kerja mengikuti sekuensi kasual, pelajari, rasakan, dan lakukan, yang menjadi dasar bagi kebanyakan program komunikasi publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bewi Caksono. Di sini saya akan melanjutkan presentasi, di bagian mendefinisikan publik sasaran. Pertama-tama, praktisi mendefinisikan publik. Definisinya itu adalah abstraksi yang dikemukakan oleh perencana program. Perencana program harus meneliti publik dalam rangka menyusun sasaran, strategi, dan taktik yang diperlukan untuk mengimplementasikan suatu program. Reifikasi adalah memperlakukan abstraksi seolah-olah ia eksis sebagai entitas konteks atau entitas material. Publik umum adalah reifikasi yang paling berguna meski sebenarnya tidak ada namanya publik umum itu. Kategori stakeholder seperti karyawan, pemegang saham, alumni, konsumen, kelompok komunitas, pemerintahan, dan sebagainya, masing-masing mungkin memuat apa yang oleh sarjana James Gruning dinamakan non-publik, publik laten, publik dasar, dan publik aktif. Kategori stakeholder oleh sarjana James Gruning. Yang pertama itu non-publik. Non-publik itu adalah orang-orang yang tidak menghadapi suatu problem atau situasi di mana mereka terlibat atau dipengaruhi entah itu organisasi atau orang lain. Yang kedua itu publik laten, adalah orang-orang yang tidak menyadari keterkaitan mereka dengan pihak lain dan dengan organisasi dalam kaitannya dengan beberapa isu atau situasi problem. Selanjutnya ada publik sadar. Publik sadar adalah orang-orang yang mengetahui bahwa mereka dipengaruhi oleh atau terlibat dengan situasi problem yang juga dialami orang lain, tetapi mereka tidak mengomunikasikannya dengan pihak lain. Yang terakhir ada publik aktif. Ketika mereka mulai mengomunikasikannya dan mengorganisasikan diri untuk melakukan sesuatu. Berikut ini adalah pendekatan yang digunakan secara tersendiri atau kombinasi untuk mendefinisikan publik sasaran dari berbagai kelompok stakeholder. Yang pertama itu geografis, batasan alam atau batasan politik, menunjukkan lokasi orang tetapi tidak memberikan banyak informasi tentang perbedaan penting di dalam batas-batas itu. Kode pos, kode area telepon, batas kota,
dan sebagainya adalah contoh dari pendekatan geografis untuk mendefinisikan publik. Selanjutnya demografis itu gender, pendapatan, usia, status perkawinan, pendidikan adalah karakteristik individual yang paling sering dipakai tetapi tidak memberi banyak pemahaman tentang mengapa atau bagaimana orang terlibat atau dipengaruhi. Yang ketiga itu psikografis, karakteristik psikologis dan gaya hidup atau lintas situasi biasanya dipakai dengan istilah FALS, segmen orang dewasa berdasarkan kedewasaan psikologis. Yang keempat itu kekuatan tersembunyi, kekuatan politik dan kekuatan ekonomi di balik layar. Mendeskripsikan orang-orang di pucuk piramida kekuasaan yang beroperasi di berbagai situasi. Mengidentifikasi orang-orang ini akan membutuhkan kombinasi observasi yang cermat sepanjang waktu. Wawancara dengan orang lain dalam situasi problem, analisis dokumen yang mencatat tindakan dari kekuasaan yang tersembunyi, atau kombinasi dari ketiganya. Yang kelima itu posisi menggunakan kedudukan yang dipegang individu, bukan atribut dari individu itu sendiri, untuk mendefinisikan publik sasaran. Posisi yang mereka pegang membuat mereka menjadi pemain penting dalam usaha untuk mencapai tujuan dan sasaran program. Yang keenam itu reputasi, mengidentifikasikan orang yang berpengetahuan luas atau orang berpengaruh berdasarkan persepsi orang lain terhadap individu itu. Publik ini disebut sebagai pemimpin opini atau orang yang memengaruhi, tapi definisinya diletakkan dalam kerangka situasi tertentu dan jarang dikacaukan dengan kelompok kekuatan tersembunyi lintas situasional. Yang ketujuh itu keanggotaan, menggunakan pemuatan dalam daftar anggota atau afiliasi organisasi sebagai atribut yang relevan dengan situasi tertentu. Biasanya anggota menerima media terkontrol dari organisasi tempat mereka berafiliasi. Peran dalam proses keputusan membutuhkan pengamatan pada proses pembuatan keputusan untuk mengetahui siapa yang berperan dalam memengaruhi keputusan di dalam situasi tertentu. Pendekatan ini membantu mengidentifikasi pihak paling aktif di antara publik aktif, siapa yang sesungguhnya membuat keputusan, mengambil tindakan, dan melakukan komunikasi. Ringkasnya, ingat bahwa mendefinisikan publik berdasarkan karakteristik dangkal tidaklah memadai. Kunci untuk mendefinisikan publik secara strategis adalah mengidentifikasikan bagaimana orang terlibat dan dipengaruhi dalam situasi yang akan dijadikan sasaran intervensi program, yang juga membutuhkan usaha mengumpulkan informasi yang lebih banyak, bukan sekedar membeli kelompok orang yang tampaknya punya kesamaan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indra Fajar Ahmadinata, saya dari kelompok 2, dan saya akan menjelaskan menulis sasaran program. Yang pertama-tama, pernyataan sasaran mengemukakan hasil utama yang harus diraih dalam kaitannya dengan setiap publik dalam rangka mencapai tujuan program keseluruhan. Nah, ada beberapa bagian dari praktik sasaran. Yang pertama itu sasaran harus memberikan fokus dan arah bagi mereka yang menyusun strategi dan taktik program. Yang kedua, menyediakan pedoman dan motivasi bagi mereka yang ditugasi untuk mengimplementasikan program. Yang ketiga, menyebutkan kriteria hasil yang akan dipakai untuk evaluasi program. Selanjutnya, sasaran juga mengkonkretkan teori kerja di balik program, biasanya dalam urutan kausal seperti belajar, rasakan, lalu lakukan. Sasaran program untuk masing-masing publik menspesifikasikan hasil yang diharapkan dalam urutan yang bagaimana, tanggal berapa, dan seberapa besar hasil itu dibutuhkan untuk mencapai tujuan program secara keseluruhan. Lalu berikut ini ada contoh-contoh yang mengilustrasikan elemen dan bentuk dari sasaran program yang berguna. Yang pertama, ada mulailah dengan kata untuk dan diikuti dengan kata kerja yang menggunakan deskripsi arah ke hasil yang diharapkan seperti untuk meningkatkan, untuk menambahkan, untuk menurunkan, dan untuk memperhatikan, dan lain-lain. Yang kedua ada menyebutkan hasil yang akan dicapai. Dan yang ketiga, nyatakan besarnya perubahan atau level yang akan dipertahankan dalam kondisi yang bisa diukur.
Yang keempat, ada menentukan tanggal target kapan yang hasil akan dicapai. Nah, tanggal tersebut ditentukan dalam sasaran untuk mengikuti teori kerja tentang urutan apa yang akan terjadi. Biasanya hasil yang harus dicapai harus sesuai dengan urutan. Lalu, jika tanpa sasaran, program akan dipengaruhi oleh keinginan klien dan majikan serta intuisi dan preferensi praktisi. Orang yang berkuasa memilih strategi dan taktik program karena mereka menyukainya, bukan karena mereka mempertimbangkan hasil yang hendak dicapai. Dan praktisi lebih memilih strategi dan taktik hanya berdasarkan kebiasaan dan pengalaman, karena mereka biasanya sudah merasa nyaman dan pengalaman sebelumnya seperti tersebut, atau tanpa hanya berdasarkan kesukaan mereka saja. Jadi sasaran dibutuhkan karena ia memberikan semacam peta jalan yang disusun berdasarkan teori kerja untuk menuju ke tujuan yang diharapkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Putri akan menjelaskan bab 12 mengenai perencanaan dan pemrograman, yaitu perencanaan untuk implementasi program. Yang pertama itu ada satu tahap, yaitu menulis skenario perencanaan. Tujuannya itu adalah membantu klien mengantisipasi lebih dari satu kemungkinan, keadaan masa depan, dan merancang event yang masih sangat baru. Lalu selain ada tujuannya, menulis skenario perencanaan juga memiliki dampak bahayanya, yaitu bahwa perencana program cenderung akan mengembangkan strategi hanya untuk keadaan masa depan yang mungkin saja, dan karenanya melupakan tujuan dari penyusunan skenario itu sendiri. Lalu yang kedua itu ada mengantisipasi bencana dan krisis. Krisis organisasional adalah kejadian berprobabilitas rendah tetapi berdampak besar yang mengancam sebuah organisasi. Oleh karena itu, praktisi PR diharuskan dapat menentukan dan mengetahui jenis-jenis krisis. Yang pertama itu ada krisis langsung. Jenis ini paling menakutkan, terjadi secara mendadak dan tak terduga, sehingga tidak ada waktu untuk melakukan riset dan perencanaan. Contohnya itu kematian pejabat, kecelakaan pesawat, lalu ada kebakaran, gempa bumi, bom, dan perusahaan kantor, dan ada perusahaan kantor oleh mantan karyawan yang sakit hati. Lalu yang kedua ini ada krisis yang baru muncul secara tidak langsung, yaitu di sini itu memungkinkan melakukan riset dan perencanaan, namun krisis ini mungkin saja tiba-tiba meledak. Contohnya ketidakpuasan karyawan dan moral rendah, pelecehan seksual di tempat kerja, penyelewengan jabatan, dan kontrak yang terlalu mahal dengan pemerintah. Lalu yang ketiga ada krisis berkepanjangan. Krisis ini bertahan selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Contohnya ini seperti ada rumor atau spekulasi yang muncul di media atau dari mulut ke mulut, sehingga tidak bisa dikontrol oleh praktisi PR. Lalu selanjutnya ada kesalahan umum dalam menangani krisis. Yang pertama ini ada ragu-ragu. Di sini itu menunjukkan inkompetensi dan kurangnya persiapan. Lalu ada mengaburkan fakta dan ketidakjujuran. Ini bisa menyebabkan misleading. Lalu ada pembalasan. Pembalasan ini justru lebih meningkatkan ketegangan dan emosi ketimbang menguranginya. Lalu ada sok menggurui. Sok menggurui di sini menyebabkan mudah terjebak dalam pendekatan yang congkak tanpa menyentuh isu yang sesungguhnya. Lalu ada konfrontasi. Konfrontasi ini membuat orang lain punya kesempatan untuk terus menghidupkan isu, membentuk isu, dan memberi lebih banyak isu untuk dikerjakan atau ditangani. Lalu yang terakhir itu ada litigasi. Litigasi itu yang menjamin visibilitas lebih besar dan mungkin menghilangkan solusi yang masuk akal. Lalu ada juga pedoman untuk siap menghadapi krisis yang harus dimiliki seorang PR, yaitu mengidentifikasi hal-hal yang mungkin keliru dan sangat menonjol. Jadi ini menilai kerawanan di seluruh organisasi. Lalu menetapkan prioritas dari skala terurgent dan krisis potensial. Lalu yang ketiga ada fokus pada dua hal penting seperti apa yang akan dilakukan dan apa yang akan dikatakan. Lalu yang terakhir ini ada menyusun strategi untuk membatasi dan bereaksi balik. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dita Utami dari kelompok 12. Saya akan membawakan materi tentang membentuk pusat informasi dan penganggaran. Yang pertama, membentuk pusat informasi. Ada 3 poin utama yang terpenting dalam membentuk pusat informasi. Yang pertama, pusat ini harus diakui sebagai pusat informasi, yaitu tempat di mana informasi mengalir dari institusi ini langsung ke publik organisasi. Yang kedua, pusat itu sendiri harus terdiri dari 2 bagian. Yang pertama, pusat rumor, yaitu pusat yang operasinya hanya menggunakan telepon. Selanjutnya, ada agen koordinasi yang bertugas mencari informasi kepada staf institusi dan mengecek akurasi materi kepada level administrasi tertinggi, mengordinasikannya dengan pejabat hubungan media, dan menyampaikannya ke pusat informasi untuk digunakan. Yang ketiga, dan mungkin yang terpenting, setiap pusat informasi harus punya kredibilitas yang sudah mapan sebelum krisis moneter terjadi. Pusat informasi yang beroperasi selama periode tertentu ini menentukan pola di dalam institusi untuk menggerakkan informasi secara cepat dan efisien. Yang kedua, ada penganggaran. Dalam departemen yang mapan, anggaran biasanya berhubungan dengan 1 dari 4 faktor kontrol. Yang pertama, ada total pendapatan atau dana yang tersedia untuk usaha. Yang kedua, adanya keniscayaan kompetitif. Yang ketiga adalah keseluruhan tugas atau tujuan yang ditentukan untuk organisasi. Dan yang keempat adalah profit atau surplus di atas biaya. Ketika total pendapatan atau dana yang tersedia menjadi basisnya, seperti dalam marketing atau aktivitas pengumpulan dana PR, biasanya diberi presentasi tertentu. Presentasi itu dikaitkan dengan anggaran total operasi organisasi, penjualan kotor, dana yang dikumpulkan atau dana yang dialokasikan dari pajak. Berikut 3 pedoman yang bisa membantu dalam menyusun anggaran. Yang pertama, ketahui biaya dari sesuatu yang akan kita butuhkan. Yang kedua, komunikasikan anggaran dari segi beberapa biaya yang akan dibutuhkan untuk mencapai hasil tertentu. Dan yang terakhir, gunakan kemampuan komputer Anda untuk mengelola program. Saya Dina Della dari kelompok 12 manajemen PR. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang dibawakan oleh kelompok saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang prauji elemen program. Maksudnya setelah rencana strategis dirumuskan, ia harus diuji coba berdasarkan suatu pedoman. Pemasar telah melakukan hal ini selama beberapa dekade. Belakangan ini, prauji rencana aksi dan komunikasi menjadi rutin bagi seorang PR. Nah, prauji materi strategi, taktik dan program secara cermat bisa memberikan perkiraan bagaimana materi itu akan bekerja, memberikan perbandingan alternatif untuk menentukan mana yang terbaik, dan mendeteksi efek tak terduga yang merugikan. Efek balik yang merugikan dapat dihindari dengan melakukan analisis respons. Ini berarti menggunakan audiens sampel untuk mengamati reaksi langsung terhadap isi komunikasi yang spesifik. Penguji awal pesan juga dapat membantu meningkatkan kemampuan halayak untuk memahami informasi. Simbolisme yang dipilih untuk dokumen PR mungkin bisa dipahami oleh pembuatnya, namun tidak menarik dan susah dipahami pembacanya. Atau sebuah simbol mungkin tidak pas, seperti ketika Caterpillar Tractor Company mengirimkan 10.000 kalender ke dealer Arab Saudi Zahid Tractor. Nah, beberapa tahun lalu program eksperimental pendidikan kesehatan dilaksanakan di sebuah komunitas di Peru yang terisolasi di pegunungan Andes. Sebuah survei terhadap penduduk desa yang menonton film itu menunjukkan bahwa meskipun mereka punya banyak kutu di rumahnya, mereka tak pernah terganggu oleh kutu raksasa yang ditampilkan di film tersebut. Jadi, agar mendapatkan hasil, daya tarik dan simbol harus tepat dan dipahami dalam sebuah penguji. Dini mungkin tidak berhasil ketika dipakai secara luas karena keterlambatan waktu. Ketika menggunakan hasil prauji sebagai pedoman untuk program komunikasi, praktisi perlu yakin bahwa kondisi program sesuai dengan kondisi yang eksis selama prauji dan bahwa subjek prauji mewakili publik sasaran program. Yang selanjutnya saya akan membahas tentang menjual rencana. Riset, analisis, presenden, dan pengalaman harus diubah dalam bentuk program yang dapat diterima oleh orang-orang yang bukan eksekutif PR dan juga dapat diterima klien. Tujuan dan sasaran yang tidak terkait langsung dengan penjualan atau profit bagi kebanyakan orang bersifat sementara. Semakin spesifik tujuan
institusional, semakin spesifik dan efektif rencana PR-nya. Menjual proposal program akan menjadi batu ujian bagi keahlian komunikasi, teknis, dan persuasif dari praktisi. Upaya ini membutuhkan keahlian menulis efektif, bicara persuasif, keahlian melakukan presentasi materi audiovisual, dan pembacaan cermat terhadap orang-orang di balik meja. Tapi penjualan efektif dimulai dengan proposal program yang efektif pula. Setelah program disetujui di level kebijakan, perlu ada upaya untuk membuat kolega terbiasa pada aturan mainnya. Beberapa secara umum mengakui prinsip yang berkaitan dengan usaha memperkenalkan orang lain pada program PR adalah upaya yang penting. Nah, jelaskan problem dasar dari segi kerugian yang mungkin terjadi jika masalah itu tidak diperhatikan. Bersikaplah tegas dan percaya pada rencana, sebab sikap seperti ini akan dihargai oleh administrator. Orientasi staf dan indoktrinasi paling baik ditangani melalui sesi informal, di mana orang dapat mengutarakan pandangannya dan berbicara terus terang. Seringkali dilakukan pertemuan di mana praktisi menyiapkan program dan kemudian membuka diskusi dalam pertemuan itu. Ketika ini dilakukan, ringkasan harus diberikan sesuai diskusi kepada semua peserta dalam diskusi tersebut. Nah, kesepakatan atas program harus dicatat demi kepentingan di masa depan. Bagaimanapun juga, ahli strategi yang baik harus punya kemampuan yang baik untuk mengimplementasikan strategi. Anda tidak bisa memisahkan keduanya, yakni antara strategi dan implementasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.